Oh jadi selama ini pandangan masyarakat itu adalah kotor, kumuh gitu warteg. Kumuh. Ya jadi aku pengen merubah image itu. Istilahnya walaupun itu modal pertama juga emang dipinjemin sama mertua sertifikatnya ya. Karena kita pinjam di bank saat itu. Dan warteg pertama ya makanya kenapa dibikin nama wartegnya MM karena modal mertua ya. Oh. Nah justru saya berkembang sampai sekarang yang cabangnya udah di atas 1000 ya. Itu berawal dari saya pusing juga punya cabang, ternyata nambah pusing. Warteg dibagusin takut. Ini kan kontrak. Nanti kalau yang punya kontrak, wah baru jadi bagus nanti naik gitu kan. Kalau aku nggak, prinsipnya nggak seperti itu. Karena aku kan sering jalan, sering makan di luar. Jadi kan orang makan itu butuh nyaman, butuh bersih, lampunya butuh terang. Apalagi di tempat saya nih sampai sekarang masih ada setiap hari Jumat itu makan sekenyangnya 3 jam itu 10.000 sekenyangnya itu. Itu kan merugi gitu, hitungan bisnis ya. Ya, itu matematika manusia, Mas. Kalau matematika itu kan nggak seperti Beda itu. lagi. Karena saya sudah mempraktekkan bertahun-tahun. Dan ternyata nggak rugi. Enggak, di hari Jumat itu malah kadang-kadang untungnya lebih gede. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah tampilkan bintang tamu kita, ada seorang musisi, seorang desainer, seorang pengusaha, dan masih banyak lagi model dan sebagainya. Kali ini agak unik nih. Ini berhubungan dengan kuliner. Kita belum pernah mendatangkan tamu seperti ini ya. Uniknya lagi, yang ini bermain di area bawah. Tapi menguasai pasar. Pasti semua tahu ya kalau dunia F&B berada di area bawah, semua orang bisa makan di sana. Tentu saja itu adalah warteg. Salah satu brand besar, ternyata ini brandnya luar biasa, besar sekali, populer sekali di kalangan semua orang. Adalah satu warteg yang saat ini pemiliknya sudah ada di sini bersama saya. Kita kulik sama-sama ya. Siapakah dia? Hai, nama saya Pak Sayudi. Nggak kuku. Au. Oke. Mas Yudi, apa kabar? Baik, Mas. Oke, terima kasih bersedia hadir di podcast ini ya. Sama-sama. Nah, Mas Yudi ini adalah seorang pengusaha warteg. Yap. Apa brandnya, Mas? Salah satunya Karisma Bahari dan Mamoka Bahari. Oh, jadi ada berapa brand sebetulnya? Kurang lebih 4. 4 brand, apa aja itu? Ada Karisma Bahari, Mamoka Bahari, ada warteg subsidi Bahari, ada Selaras, ada juga yang baru Amanah Bahari. Amanah Bahari, jadi banyak brandnya ya. Tapi yang terbesar adalah Karisma Bahari. Karisma Bahari. Itu semua orang pasti tahu ya. Terutama, maaf nih bukan membeda-bedakan. Ya. Tapi terutama yang kalangan bawah ya. Nah. Memang segmennya di sana ya. Iya, kalau warteg kan rata-rata kan kalangan menengah ke bawah. Ya mayoritasnya ya. Sekarang warteg itu sendiri sudah menengah ke atas juga. Oh, sekarang juga semua kalangan sudah. Sudah. Karena memang enak sih ya. Nah, kalau boleh tahu nih kita intermezzo dulu. Mas Yudi, namanya siapa sih kontaknya? Nama aslinya Pak Sayudi. Pak Sayudi ini lahir di kota mana? Kota Tegal. Emang asli orang Tegal. Betul. Oke, untuk saat itu bagaimana sih proses dari Pak Yudi ini tiba-tiba tercetus ide membuat, memang kalau warung Tegal kan dari dulu ya, dari dulu itu sudah ada. Tapi kalau yang brand-brand kan belum ada ya. Belum ada. Waktu itu ya namanya suka-suka, iya kan, suka-suka warungnya gitu. Nah, tiba-tiba muncul yang warung Bahari lah, ya warung apa. Awalnya bagaimana itu? Ya awalnya gini ya, dulu kan aku pengen merubah image warteg sebetulnya. Karena keluarga aku kan emang keturunan warteg lah ya semuanya. Rata-rata punya usaha warteg. Ya rata-rata gitu. Cuma kan image warteg itu selalu kotor, kumuh gitu kan. Terus kalau setiap aku aku pengen nih buka di area sini, tentunya kadang-kadang nggak boleh. Yang punya kontrakan alasannya nanti kotor, kumuh, apalagi dulu masih pakai minyak tanah gitu kan, kompornya kan, masih gitu. Oh jadi selama ini pandangan masyarakat itu adalah kotor, kumuh gitu. Ya jadi aku pengen merubah image itu. Oh gitu. Itu dari tahun berapa?
Aku sih kebetulan aku cuma tamatan SD. Bapak tamatan SD. Ya, Oke. alhamdulillah tamat sih. Oh, SD pun nggak tamat ya? Tamat ya alhamdulillah Oh, tamat. Oke. Terus akhirnya Saya merantau ke Jakarta. Oke. Saya dagang asongan juga di daerah Jakarta. kalau ke Jakarta mana itu, Mas? Jakarta Timur dulu daerah Jakarta Purwogadung. Timur ya, Kisaran 8-10 tahun lah ya gitu kan. Ya habis itu menikah dan pengen merubah nasib ya aku akhirnya warteg gitu kan. Buka warteg. Buka warteg. Awalnya untuk perorangan lah ya. Ya warteg itu sendiri yang pertama kaki lima juga saya. Oh, wartegnya pindah-pindah. Warteg yang ya maksudnya di pinggir jalan. Oh, oke. Yang ikut di Pemda intinya seperti itu. Ya lama-lama kan kita pengen buka sendiri lah istilahnya yang enggak kalau dulu kan kalau ada tertib kita ketar-ketir gitu kan. Karena di pinggir jalan Was-was ya. gitu kan. Setelah punya modal ya istilahnya walaupun itu modal pertama juga emang dipinjemin sama mertua sertifikatnya ya. Karena kita pinjam di bank saat itu. Oke. Sertifikat mertua. Iya rumahnya. Mertuanya orang mana? Sama. Orang Tegal. Orang Tegal. Tapi ketemu di Jakarta. Kebetulan anaknya yang sekarang jadi istri saya sekolahnya bareng SD-nya sih. Oh SD-nya bareng. Oke. Jadi pinjem modal itu. Pinjem modal itu dipinjemin mertua lah. Mungkin mertua pengen anaknya punya penghasilan lebih lah dari dagang asongan akhirnya. Cara ngomongnya gimana tuh? Kan agak serem tuh ngomong ke mertua, apalagi justru mertua yang nawarin, kita sendiri nggak berani. Baik ya. Alhamdulillah baik. Bilangnya udah kalian ini bangun usaha, nanti gue mau pinjemin modal gitu ya. Betul. Oke. Dan warteg pertama ya makanya kenapa dibikin nama wartegnya MM karena modal mertua ya. Oh, tadinya MM ya namanya, MM Warteg. Iya. Oh, oke, modal mertua. Dan ternyata sukses. Dan dari situ kita mulai kita ngumpulin modal. Tapi waktu itu masih aplusa juga, masih join sama temen. Kita belinya cuma separuh karena dananya kan kita biar nggak ngambil bank terlalu banyak lah. Kita akhirnya beli separuh. Habis dagang warteg 3 bulan, nanti dagang asongan lagi 3 bulan, bolak-balik. Oh gitu, karena kan. giliran. Iya betul, giliran. Oh giliran 3 bulan Mas yang pegang. Iya. 3 bulan nanti berikutnya temen Mas yang pegang. Oke. Oh ya, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Kalau kita pas dagang warteg, aku setoran banknya 2 kali lipat. Biar nanti dagang rokok, dagang asongan itu nggak nyetorin bank. Oh udah kebayar. Oh oke. Biar zona nyaman pas giliran dagang asongan. Begitu buka rame nggak? Ya alhamdulillah sih langsung rame ya. Warteg di mana-mana rame ya. Saat itu nggak lama kita punya isu kena gusur gitu kan. Kita was-was juga saat itu karena apa? Lah kita di bank masih banyak gitu kan utang. Tiba-tiba ada isu gusuran. Iya emang betul. Tapi itu kan dulu ada krisis moneter. Itu tahun berapa tuh? Iya. 98. Ya antara tahun seperti itu. Lah orang-orang pada usaha pada drop, saya diuntungkan di situ. Kenapa? Ya karena nggak jadi digusur. Oh oke. Jadi kita terselamatkan oleh Krismon saat itu. Orang-orang banyak istilahnya usahanya bangkrut, setengah mati gitu kan. Malah kamu beruntung. Beruntungnya ya itu tadi. Yang tadinya mau digusur jadi enggak. Malah nggak jadi. Nggak jadi. Yang masak siapa Mas? Kebetulan yang pintar itu istri saya. Kalau saya sendiri di warteg itu nggak bisa sebetulnya. Oh gitu. Masakan istrimu enak. Menurut aku sih enak. Makanya sampai sekarang berkembang kan berarti enak. Berarti enak ya. Nah, kan nyatanya kan berkembang. Kita lihatnya adalah nyatanya gitu kan. Nah kesulitan awalnya apa Mas tuh? Kan buka usaha. Kalau saya suka baca Pak Bob Sadino bilang usaha yang terbaik adalah usaha yang sudah dibuka. Gitu. Karena nggak mudah loh untuk membuka sebuah usaha. Keinginan mah gampang ya ada gitu. Tapi untuk memulai dan membuka itu kan nggak gampang. Nah waktu Mas apalagi kalau boleh dibilang kan dari pengalaman juga belum. Ya yang pengalaman istri. Ya istri udah punya pengalaman. Udah punya pengalaman dari sempat ngikut orang itu 6 bulan untuk belajar. 6 bulan. Oke. Tapi akhirnya tercetus untuk membuka itu kesulitannya apa setelah dibuka? Ya kebetulan waktu pertama kali kan aku belinya warung second. Warung second itu warung yang sudah jalan. Oke. Kebetulan udah jalan ya. Jadi udah ada pelanggannya ya. Udah ada pelanggannya. Cuma kebetulan teman saya tuh nggak jujur kalau warung itu mau digusur. Oh, nggak mau rugi. Ya dia mungkin warungnya laku, tapi mau digusur jadi sebelum digusur mungkin dijual gitu kan. Biar nggak rugi. Biar nggak rugi. Tapi ya itu tadi ya jalan Tuhan. Jadi rezeki orang ya. Rezeki orang. Terus akhirnya kan teman saya yang jual warung sama saya dia untuk pindah di Pulau Gadung untuk bikin warung sendiri yang kaki 5. Tapi ternyata Krismon dia yang bangkrut malahan. Kita yang masih eksis istilahnya di situ. Oke. Yang kaki 5 itu rezekinya kemana? Nah,
Ada turun naiknya nggak sih waktu awal buka warteg itu? Ya pasti ada kalau usaha seperti ada. Kebetulan teman saya yang join di situ tuh sebetulnya masakannya lebih enak karena istri saya juga belajarnya dari salah satunya beliau juga gitu Oke. kan. Jadi kalau dia buka warung itu rata-rata dulu dia segmennya menengah ke atas maunya orang-orang. Oke. Karena masakan saya menurut aku tuh masih di bawahnya beliau. Jadi pas 3 bulan ke bawah aku masakannya warteg biasa aja. Dulu karena 3 bulan aku, 3 bulan dia, kan dia sering ngomelin juga, "Yudi kamu di mana sih? Kamu dagang kok tambah segini aku dagang pertama uploadan sama kamu tuh sepi." Ya rezeki, enggak rezeki orang kan masing-masing aku bilang gitu kan. Rezeki orang itu masing-masing. Jadi akhirnya jualan warteg kalau dia semi Padang jadi. Oke, maksudnya semi Padang? Ya maksudnya ada menu-menu Padangnya gitu kan. Oh, enggak pure warteg. Enggak pure warteg. Kalau aku jualannya pure warteg. Pure warteg. Akhirnya pure warteg. Tapi lama-kelamaan kebalik. Aku yang lebih rame, dia yang lebih sepi gitu kan. Kenapa? Ya nggak tahu kalau dia kan gini ya, kalau dia yang aku pelajari dari beliau, dia masakannya enak, orangnya rajin, bersih. Cuma menurut aku sama pelanggan tuh kurang, kalau terutama pelanggan yang ekonominya bawah. Menurut aku tuh kurang sopan lah bahasanya. Kayaknya ngelayaninnya jutek gitu lah. Mamanya nih kayak mamanya zamannya itu masih ada tukang bajai, tukang bemo waktu gitu kan, supir bemo di situ. Supir angkot kebetulan sebelah kami juga kan pangkalan angkot juga gitu kan. Itu kayak minta air aja nggak boleh. Oh gitu. Nah, itu yang itu membuat cerita mereka sendiri. Kalau Yudi mah bebas nggak makan juga kita namanya supir angkot gitu kan, nongkrong gitu minta air putih, biar teh tawar ya aku bebasannya kan. Kalau teman saya itu nggak boleh. Jadi itu poin saya di situ. Saya belajar dari situ. Berarti orang sukses itu nggak mesti kayak kita warteg ya, nggak mesti makanannya enak, orangnya bersih. Tapi servis juga. Nah, akhlaknya kurang dijaga juga menurut aku nggak jalan juga. Oh, I see. Gitu ya Mas ya. Nah, dalam perjalanannya itu berjalan berapa lama Mas gantian per 3 bulan itu? Lama juga sih, lama. Cuma kan gini, maksudnya aku ngumpulin modal, lama-lama punya modal, akhirnya aku kan buka yang bukan kaki lima itu kan. Jadi aku tinggalkan asongannya ditinggalkan, jadi saya sudah punya warteg 1,5 bahasanya, yang satu aplusan, yang satu punya sendiri gitu Akhirnya kan. berkembang. Akhirnya berkembang. Jadi 1,5. Nah, terus tuh aku mengembangkan dalam arti gini, sebab dari saudara-saudara saya lihat pengalamannya. Dia ngumpulin uang dari muda sampai tua, tapi dia nggak punya cabang. Jadi dia capek. Kalau menurut aku sendiri, kok istirahatnya kalau nggak sakit, kalau nggak lebaran, kalau nggak hajatan, nggak istirahat gitu. Bener. Lah aku pengen income itu tetap dari warteg, tapi aku tidak 100% di warteg. Tidak fokus di sana. Nah, jadi aku istilahnya kalau punya modal aku buka, punya modal aku buka, seperti itu. Nah, manage-nya gimana itu? Nah justru saya berkembang sampai sekarang yang cabangnya udah di atas 1.000 ya. Itu berawal dari saya pusing juga punya cabang, ternyata nambah pusing. Itu gimana ceritanya? Jadi aku punya cabang ketiga itu di Gancit, dari situ dekat situ. Dari setengah jadi satu. Satu setengah, akhirnya buka lagi di Gandaria City situ. Jarak berapa lama itu? Iya kisarannya 2 tahunan lah. 2 tahun jadi berkembang jadi 2,5. Nah iya di situ. Tapi artinya kan, keuntungannya ada dong. Ada di situ untuk buka cabang lagi kan berarti keuntungan dari sini gitu kan. Nah buka cabang di sini kok tambah mumet gitu kan. Kok makin nambah cabang tambah mumet gitu kan. Akhirnya daripada income saya kurang, nambahnya nggak seberapa, tapi capeknya tuh lebih stresnya terutama stresnya. Akhirnya aku pasarin sama temen, udah jaga nih warung aku deh, nanti hasilnya bagi 2. Oke. Cuma nggak ada manajemen apa tuh. Oke. Jadi istilahnya nih sebulan ini dapat 5 juta nih contohnya bersihnya. Ya udah kamu 2,5, saya 2,5. Modal dari saya semua 100%. Dari semua belanja semua pokoknya intinya muter dalam 1 bulan itu sisa berapa tinggal bagi 2 aja. Saya udah percaya ada sistemnya, cuma percaya doang. Oh gitu. Dan ternyata bisa dipercaya. Dan bisa dipercaya, berkembang lah dari situlah. Teman saya kan dia setoran lah bahasanya, kayak setoran bagi hasil. Tapi lama-lama kan dia pengen punya sendiri pasti. Nah punya sendiri, akhirnya dia ngomong, "Mas Yudi gimana ya caranya aku pengen punya warteg. Kamu selama ngikut saya tuh ada berapa duit, punya berapa uang gitu kan. Sekian, itu masih kurang, ya udah gini aja deh. Kisarannya warteg saat itu kisaran 150 juta. Saat itu ya, sama kontrak sama udah semuanya lah ya. Mahal ya. Modalnya ya. Betul, kisarannya itu ya? Dulu loh, bukan sekarang. Itu kisaran 150 juta. Kalau kamu punya uang 75-nya kamu hutang sama saya, tapi kamu ngangsurnya tidak flat kayak kamu punya hutang di bank. Jadi semau-maunya dia.
Oh gitu. Jadi sebulan ngasih 2 juta, 3 juta, ntar bulan depan 5 juta, bulan depan 1 juta lagi, turun lagi. Bebas-bebas aja. Oh oke. Kadang-kadang pas lebaran lagi kebutuhan banyak, kosong gitu kan. Jadi nggak ada penalti ya? Nggak ada. Oke, karena tujuannya sama-sama membangun. Sama membangun, membantu, dan nanti bila mana dia utang sama saya itu, kita ngomong pahit ya, ngomong pahit kita usaha ada yang nggak jalan, Heeh. utang sama saya lunas. Oh. Jadi istilahnya nih, utang 75 tiba-tiba baru 25 nyicil, bangkrut. gitu kan. Saya lunasin. Oh oke. Karena kita realnya kita lihat adalah emang usahanya udah nggak jalan, gitu udah kan. nggak Jadi jalan. orang itu punya ketenangan. Oh. Saya belajar dari bank itu sendiri. Kalau kita kan dulu juga punya bank kan ketar-ketir nih ya kan. Kita bangkrut, wah kita tetap diburu. Kita diburu, jaminannya punya mertua lagi gitu kan. Bener, rumah mertua nih jaminannya. Lah iya kan. Iya. Ya gimana caranya gitu kan, ketar-ketir ya. Jadi saya belajar di situ. Saya ngeriditin warteg itu banyak lah ya. Ratusan warteg saat itu emang tidak flat dan ininya bebas tenornya. Ada yang ambil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak masalah. Oh, gitu. Selesainya aja pokoknya. Semampunya aja ya. Karena dia tiap bulan juga nggak flat gitu kan. Ada yang bandel nggak sih? Tetap ada. Kadang-kadang dia untuk angsuran mobil ada, bos motor kita nggak ada gitu. Gitu ya. Terus jalan keluarnya gimana kalau Mas Yudi diperlakukan seperti itu? Jalan keluarnya maklum aja sih gitu. Dimaklumi ya. Ikhlas aja ya. Ya itu tadi. oke. Karena kita berawal dari situ, mungkin ya doa-doa mereka sendiri merasa gini-gini, ya akhirnya itu berkembang. Itu dari yang 1,5 akhirnya berkembang menjadi berapa tuh? Ya istilahnya kan Yang pertama itu yang brand MM ya. Ya, kalau yang kedua bukan, yang ketiga itu baru Harisma Bahari. Harisma Bahari itu setelah buka berapa cabang tuh untuk yang Harisma Bahari? 2, berarti ketiganya lah istilahnya. Oh dari yang 1,5 itu belum, masih MM. Masih 2 beda merek lagi. Oh beda-beda baru. Dan yang ketiganya yang warteg Harisma. Kenapa? Karena aku pengen warteg itu punya karisma gitu. Oh, kalau Bahari itu? Bahari itu sebetulnya slogan kota Tegal kan, Kota Bahari kan. Betul. Oh, makanya bersih, namanya aman, Harisma sehat, rapi, Bahari. beriman itu singkatannya. Oh, oke. Perbedaannya apa dari warteg MM ke Bahari? Sebetulnya sama. MM juga MM Bahari, tetap kita kan bawa nama kota kelahiran kita kan. Jadi semua warteg rata-rata belakangnya pasti ada Baharinya. Jadi yang pertama itu istilahnya kita masih nyicil ke bank, terus wartegnya kaki lima. Yang kedua sudah kita mandiri, yang modal sendiri. Ya sudah modal sendiri, itu kan hasil dari sini. Nggak ada hutang. Ada, pas ketiganya juga udah sendiri juga. Udah sendiri. Kalau boleh tahu dari satu warung itu berapa sih Mas perputarannya dalam sehari? Nggak sama. Jadi orang usaha itu hari Senin dengan Selasa aja pasti berbeda kalau usaha. Pasti semua usaha pun akan seperti itu kan. Jadi istilahnya kayak ada orang menjanjikan istilahnya kalau gabung dengan warteg ini, brand ini pasti hasilnya segini. Menurut aku bohong. Kalau aku nih, kalau ada orang franchise ke kita, aku pasti ngomong pahitnya, aku ngomong manisnya, aku ngomong enaknya nggak enaknya gitu kan. Resikonya aku juga ngomong. Apalagi maaf aja, umpamanya ada orang yang mengandalkan dari warteg, tapi dia istilahnya uangnya uang pensiunan. Ya kan, dia digadekan di bank, ya kan, umpamanya dia pensiunan dapat 5 juta gitu kan, 5 juta kan, dia kan berharap warteg ini income-nya akan nambah dari dia pensiunannya 5 juta, ya gitu. Ini aku ngomong pahit bener nih, karena warteg ini akan diandalkan banget, andai kan nggak jalan, otomatis lihat dia 5 juta hilang, tebutan di bank. Nah itu makanya kalau usaha tetap aku ngomong pahitnya ngomong, karena aku punya pengalaman ya tadi, teman aku jual warteg ke kita ternyata mau digusur gitu kan. Jadi emangnya nih ada warteg aku yang sakit, warteg aku yang mau digusur, warteg aku yang nggak boleh diperpanjang, saya harus ngomong, karena itu tadi doanya orang Taranaya ini bahaya gitu kan. Bener ya, itu ya intinya ya. Iya. Nah, jadi, Mas, perbedaannya apa antara warteg Bahari dengan warteg yang lain? Sebetulnya menurut aku kan menunya sama-sama aja. Betul, karena kita pelopor franchise aja, mampu mendobrak istilahnya orang gini. Kalau dulu kita belajar dari saudara-saudara saya sendiri kan, warteg dibagusin takut.
ini kan kontrak. Nanti kalau yang punya kontrak, wah baru jadi bagus nanti naik gitu kan. Kalau aku nggak prinsipnya nggak seperti itu. Karena aku kan sering jalan, sering makan di luar. Jadi kan orang makan itu butuh nyaman, butuh bersih, lampunya butuh terang. Kalau dulu kan zamannya kakak aku tuh kadang-kadang lampu cuma 1 atau 2, itu pun yang wattnya kecil. Iya, redup gitu Nah, kan. kalau aku pengennya yang jreng jadinya seperti itu. Oke, Dan yang dindingnya- catchy gitu ya. Nah, jadi dindingnya aku keramik semua untuk bagian ruang makannya. Sebetulnya lebih murah, mahal di awalnya aja renovasi seperti itu. Karena kalau di keramik dindingnya kan kita tinggal ngelap-ngelap aja. Ngelap ya. Kalau istilah Nggak perlu cat ngecat begini. ulang. Nah, kalau gini kan setiap minggu bisa karena dia hilir mudiknya orang. Kotor. Belum anak-anak kecil yang tangannya nempel-nempel ke tembok. Nah, jadi awalnya itu aja. Jadi orang dulu kan pada takut. Terus kan dulu saya pencetus juga es teh manis gratis di warteg. Dulu aku di Dulu demo. bayar ya. Nah, dulu aku di demo. Saya dihujat orang-orang warteg, teman-teman banyak duit ya, istilahnya es teh manis digratiskan. Aku sempat berapa kali didatengin orang, saya kasih cara pandang saya kasih. Dan akhirnya Kenapa mereka sih digratiskan? Kan biasa yang teh tawar yang digratiskan. Kalau manis kan pakai gula. Iya, nggak apa-apa. Jadi prinsip aku kan gini gitu kan. Hitung-hitung kayak bakar uang aja lah. Istilahnya dalam arti gini. Es teh manis saat itu kan kisarannya 4.000. Kisarannya 4.000 kan umumnya kalau di warteg kan 4.000. Jadi aku pikir gini, ini kalau saya hitung-hitung secara maksimal, ini sebetulnya modalnya Rp1.000 saat itu. Emang iya. Iya kan? Iya, air doang. Nah, yang penting kan gulanya sekilo, kita gulanya direbus dulu, kan bisa ngirit tuh akhirnya kan. Nah, itu kan lebih ngirit kan. Jadi es teh manis itu nggak ada sisa nanti di gelas itu sendiri. Oke. Lah, andai kan ini kita modalnya Rp1.000, saya untung satu piring ini 4.000 nih dari masa sendiri makan nih. Paling nggak yang 4.000 itu untuk subsidi 1.000, jadi untung saya cuma 3.000. Tapi dengan orang itu puas, pasti akan membawa teman-teman. Wah, teman enakan di sana. Enakan di sana es teh manis gratis gitu kan. Kalau di tempat lain kan nasi telur 8.000, es teh manis 4.000 12. Kalau tempatnya Mas Widi kan cuma nasi telurnya doang 8.000 doang. Sekilas kayak bedanya 4.000. Padahal. Nah, tapi kan biasanya nih kayak waktu itu saya jajan bebek Madura nih. Bu, masakanmu enak kok nggak bikin sate? Om, saya waktu itu jualan sate, tiba-tiba didatengin tuh. Kamu nggak boleh jualan sate, karena jualan sate itu di daerah sini udah ada persatuannya. Nah, kamu tiba-tiba jualan warteg yang notabene warteg sebelumnya juga sudah ada. Tiba-tiba lu gebrakan menggratiskan, itu kan pasti bikin gerah yang lain. Betul. Nah, cara menyikapinya gimana? Ya karena mereka tidak tahu sudut pandangnya. Sudut pandangnya mereka awalnya ya. Awalnya. Nah sekarang kalau es teh manis 4.000 kali 100 gelas sehari. Berarti 400.000 dong ruginya. Lah aku jelaskan seperti tadi. Jangan lihat kamu jualnya 4.000 dikalikan 100 gelas. Tapi kamu ingat tuh, itu modalnya kalau kita hitung-hitung Rp1.000. Ya kan Rp1.000. Makanya orang makan ini anggap aja satu piring kita untung 4.000, ya kan 4.000 nih. Ya paling nggak satu piring itu kita ngurangin untungnya 1.000. Tapi dengan orang konsumen itu puas, pasti akan dari 1 jadi 2 jadi 10. Nah itu seperti itu. Cara pandangnya seperti itu. Daripada kita untung besar tapi cuma beberapa orang yang masuk. Lebih baik sedikit berkurang tapi pelanggannya lebih baik. Itu pun nggak rugi. Apalagi di tempat saya nih sampai sekarang masih ada setiap hari Jumat itu makan sekenyangnya 3 jam itu 10.000 sekenyangnya itu. Tapi berlaku di jam tertentu. Tapi itu jam makan, bukan jam istilahnya kita tengah malam, enggak. Itu bisa dicek jam 11 sampai jam 2 siang tuh setiap hari Jumat itu makan sekenyangnya 10.000. Jadi istilahnya gini, ada orang makan ayam, pakai telur, pakai daging, pakai es teh manis ya 10.000. Nggak rugi tuh Mas. Enggak, kalau kita lepas nggak rugi. Hati kita tuh lepas nggak rugi. Tapi kalau hati kita masih nih orang manfaatin nih, itu nggak jadi kalau buat Pak. Oh gitu. Nah tapi kan dari hitungan bisnis nih, makan sepuasnya hanya 10.000 di 3 jam itu ya. 3 jam pula gitu. 3 jam. Ya, itu kan merugi gitu. Hitungan bisnis ya. Terus itu matematika manusia, Mas. Kalau matematika itu kan nggak seperti beda itu. lagi. Karena saya sudah mempraktekkan bertahun-tahun. Dan ternyata nggak rugi. Enggak, di hari Jumat itu malah kadang-kadang untungnya lebih gede. Gitu ya? Iya, logika manusia nggak bisa. Makanya saya mungkin cuma lulusan SD biar nggak terlalu hitung-hitung, Mas. Nah, idenya dari kan kata Mas bilang SD aja nggak lulus. Terus tiba-tiba memutuskan untuk memfranchise-kan warungnya. Untuk bisa franchise itu kan butuh pengetahuan yang banyak. Dari mana itu idenya?
Aku franchise aja nggak tahu sebetulnya tadi. Oke. Jadi aku bikin ya kan kayak spanduk gitu. Ada tulisannya siap mewartakan Jabodetabek. Oke. Itu padahal saya suka kata-kata itu aja, saya nggak kepikiran apa-apa. Dan di situ ada tertera nomor telepon aku. Oke. Ya pikiran aku barangkali ada orang makan tiba-tiba mau pesan buat acara. Oke. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Oke. Lama-lama kan karena saya kan tadi udah cerita ya kalau saya mengkreditkan teman-teman ya orang-orang kampung saya kreditin punya uang 50 70 dia bisa buka buka warung. warung, sisanya nyicil yang bebas tadi tenornya, angsurannya tidak flat. Dan dari berkembangnya karisma itu yang tadi aku krediti sama orang, kan orang melihat, kok karisma sekarang banyak gitu kan. Lah, akhirnya lama-lama kan orang makan, media mulai mencium gitu kan. Nah, itu berawalnya dari situ. Jadi awalnya aku nggak tahu franchise itu apa. Jadi terus siapa yang mengajari itu? Jadi dulu kebetulan saya punya temen tuh guru SMP di daerah Tegal. Dia bilang, Di, kamu kan sekarang wartegnya sudah mulai banyak tuh, banyak dikenal. Biar kamu lebih terkenal, kamu bikin website gitu kan. Website apa sih? Saya bilang gitu. Oke. Iya, dia kan seorang guru ini gini-gini. Ya udah kamu bikin aja lah. Itu kan kamu bikinin aja tertera nomor aku gitu. Lah dari situ mulai ada 1, 2 terus di Cium Media mulai kita di Cium Media kan satu media elektronik, media cetak semuanya akhirnya makin berkembang. Makin berkembang ya makin ya alhamdulillah lah ya dengan adanya media sendiri itu sendiri. Dulu belum ada podcast seperti ini belum ada ya. Belum ada. Jadi dengan sendirinya dari mulut ke mulut juga dari koran, dari mulut ke mulut, dari makin cabang kita makin ada di sini itu tadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang sudah berapa cabang tuh? Kalau dulu kan slogan aku siap mewartakan Jabodetabek. Kalau sekarang kan siap mewartakan Indonesia. Wow, luar biasa. Sudah berapa cabang di seluruh Indonesia? Kurang lebih 1.700. 1.700 cabang di mana aja itu, Mas? Ya hampir di kota-kota besar sebetulnya. Kayak di NTT. Jabodetabek jelas. Ya kayak di NTT. NTT ada, di Bali banyak. Oh gitu. Di kota-kota besar lah, kota-kota besar. Cuma terkendalanya kadang-kadang SDM kita nggak mau dioper kayak kita di Papua. Beberapa orang minta di Papua sebetulnya. Oh gitu. Cuma orang kita kan image-nya Papua serem gitu kan. Padahal enggak ya, itu padahal kan kalau di kotanya enggak, iya betul. Cuma kan kadang-kadang kalau kita belum ada temannya nggak berani, kecuali ada yang mulai berani satu terus nanya teman gimana di sana gitu. Jadi kayak sampai sekarang belum ada. Belum. Oh, tapi permintaan sudah ada. Permintaan ada, sampai luar negeri pun ada. Oh, udah ada sampai di luar negeri. Ada. Di mana, Mas? Terutama Malaysia, Malaysia gitu kan. Yang dia dekat-dekat dari Saudi Arabia. Ya terutama yang orang Indonesia ya. Iya, terutama kan umroh tiap hari gitu kan. Di sana ada warung Sunda kan ada gitu. Wartegnya belum ada ya. Iya, karena itu tadi terbentur kita SDM-nya. Oh, SDM-nya nggak mau. Nah, bagaimana cara Mas Yudi memanage yang ribuan cabang itu, Mas? Ya kita kan ada tim juga. Sekarang ini sudah ada timnya. Iya, ada beberapa marketing aku juga. Maunya di Jabodetabek ada yang tukang nyari lokasi juga. Kan ada orang request minta mana nih, Jakarta Barat, ada yang minta Tangerang, ada yang minta di mana gitu luar kota apa di Jabodetabek. Itu ada timnya ada. Oh, sistemnya gimana tuh kemitraannya? Cuma bagi hasil aja sih, bagi dua doang sih sama investor. Kalau kita bahasa kita sendiri itu adalah jual putus. Jual putus. Jadi contoh ya Mas Rede gabung dengan kita nih. Aku pengen gabung nih. Gitu kan nih. Aku berapa modal yang harus saya siapkan? Nah, kalau estimasi Jabodetabek 200 juta. 200 juta. Kalau belum punya kios sendiri. Oke. Kalau sudah punya kios otomatis berkurang. Itu estimasi ya, bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Kalau di luar kota kan otomatis per kapitanya beda nih. Ya kan? Kalau dari kalau di daerah misalkan di Kudus, di Jepara, kota-kota kecil gitu, itu malah franchise-nya lebih mahal. Oh, malah lebih mahal. Karena saya di sini, jadi transport saya itu lebih jadi lebih baik di Jakarta aja ya. Jabodetabek. Cuma kan Jabodetabek sendiri udah menjamur, terlalu menjamur. Justru untuk saat-saat ini yang omsetnya bagus-bagus yang jauh-jauh malahan. Kayak di NTT gitu kan, di Jambi. Itu rata-rata buka udah langsung bem gitu. Karena masih jarang kan. Kalau Jabodetabek hitungan puluhan meter, 100 meter udah berapa? Ada banyak gitu kan. Oke. Nah, prosesnya adalah tadi misalkan saya berapa tadi untuk Jabodetabek? Ya estimasi 200 lah itu. Itu belum punya tempat.
Itu kalau belum punya tempat. Kalau sudah punya tempat, Ya kisarannya antara 160 juta. 160-an. Oke, saya datang ke Mas Yudi, Mas, saya punya 160 juta. Nah, Saya pengen punya warteg. Terus Hmm. seperti apa itu langkahnya? lah nanti kan tim kita tim tukangnya kita renovasi semua. Itu udah 100%. Oh. Peralatannya udah semua, renovasinya dari kita. Ternyata itu terima bersih lah ya. Terima bersih. Oke. Udah modal pun udah dari kita, termasuk dari uang itu udah termasuk modal untuk buka pertama. Itu Karyawan. udah semua tuh. Udah 100%. Oke. Udah 100%. Dan nanti setiap bulannya bagi hasil 50-50-nya sama pengelola yang kami tempatkan di sana. Jadi contoh aja nih, sewanya berapa sih ketemunya nih? Ini kalau yang sewa ya, kalau nggak Oke. sewa pun harus dihitung sewa dulu nih. Ini nanti mau contoh untuk muamanya sewa 30 juta per tahun lah contoh gitu kan. Berarti kan dibagi 12 ketemunya 2,5. Nah, umpamanya nih ada duit 15 juta nih dalam 1 bulan. Ini masih kotor kan? Ya diambil aja buat sewanya 2,5. Karyawannya ada berapa nih? Ada 2. Kalau gajinya 1,5 berarti yang 2 3 juta. Lah sisa ini itu yang nanti dibelah 2. Investor sama si pengelola. Simpel doang sih gitu. Pembagiannya tiap bulan. Tiap bulan. Ke Tiap kitanya bulan? nggak ada. Kalau kitanya nggak dapat nggak. Siapa yang mana? Saya sendirinya. Nggak dapet. Saya dapatnya dari awal doang. Ini contoh nih ya, Mas Rene itu ke kita franchise 160 juta gitu kan. Lah saya kan udah bisa mengestimasi ini modalnya sekian. Oke. Lah keuntungan saya itu cuma di awal. Itu pun dibagi dengan tukang, dengan tim marketing, dengan yang nyari tim lapangan lah istilahnya untuk nyari Oke. orang. Oh jadi hasil tiap bulan ini dibagi antara pemilik Betul sama investor. pengelola. Betul. Oh. Kalau kita gitu. ke kitanya nggak ada. Jadi Mas Yudi tugasnya ngapain? Awal doang tadi. Awal doang. Kayak contoh nih 160 saya perkirakan ini saya modal 120 nih. Oke. Saya akhirnya 160 deal ya. Lah untung saya di awal doang 40 Itu aja. kita bagi. Selebihnya udah dibiarkan saja, silahkan Betul, berjalan betul. sendiri. Makanya Yang bahasanya penting sudah dibangunin, dikasih karyawan. Nah, semuanya. kan sukses tidaknya warung itu juga masih berada di tangan kamu, Mas. Betul gini, saya ngomong dari awal pahitnya. Kalau usaha kan tetap nggak stabil. Dalam 1 hari Senin, Selasa, Rabu pasti berbeda juga. Gitu kan. Saya kasih tahu semuanya. Saya harus keluarin semua istilahnya. Pengalaman-pengalaman saya keluarin. Oke. Jadi kalau istilahnya ada nih orang nggak tahu nih, mamanya nih, ini kemarin omset 1,5 Senin ya, Selasa 1,5 kok untungnya berbeda? Ya bisa berbeda Pak. Sekarang cabai hari ini 40, besok bisa 50. Ketimun hari ini 10.000, besok bisa 15.000. Kadang bisa turun juga. Ya kan seperti itu. Iya benar. Iya kan sayuran Iya. berubah nggak saya tanya? Iya. Tiap hari pasti berubah. Pasti berubah. Bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Harga telur juga naik turun. Nah, seperti itu. Semuanya oke. seperti itu. Jadi jangan omsetnya sama, berarti untungnya sama. Harus Nggak bisa. nggak bisa stabil ya. Nggak bisa stabil. Hari ini yang banyak dijual maunya sayuran itu lebih enak malah daripada yang ikan, yang ayam gitu kan. Itu bisa ketebak kan. Ayam 1 ekor maunya dipotong 8 modelnya sekian, orang bisa ketebak. Ketebak. benar. Kalau sayuran kemarin mahal, hari ini lumayan murah nih gitu kan. Oh, sebenarnya dijualnya tetap dengan. Betul. Nah, untuk kualitas sendiri gimana cara menjaganya, Mas? Kita kan ada trainingnya. Oke. Jadi sebelum kita tempatkan SDM kita training dulu sampai dinyatakan lulus baru nanti kita tempatkan. Oh, oke. Kita training. Estimasi trainingnya antara 1 minggu 2 minggu. Oh, Karena mayoritas orang kita tuh sudah punya basic warteg semua, mayoritasnya. Jadi tinggal nambahin aja istilahnya. Oh. Biasanya kan warung sendiri ikut orang tuanya sendiri. Sekarang kan ada manajemen. Jadi kamu harus 1 hari itu ada laporannya. Mau nyari omsetnya berapa, buat belanja sembako berapa, gasnya berapa tabung, itu ada laporan-laporan tiap harinya. Ya ini saya lagi ngobrol. Kamu manteng, kamu tertarik ya? Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, dari warung sudah disediakan, brand sudah ada, apalagi sekarang orang udah itu Bahari nih enak nih gitu ya. Ada nggak sih yang mencoba membajak namamu? Banyak. Banyak. Bagaimana cara mengatasinya? Kan kalau sekarang gue tuntut nih, gue somasi nih. Aku orangnya nggak kayak gitu. Kalau orang ngikutin kita, berarti brand kita bagus. Oke. Orang itu tidak terlepas meniru, Mas. Rata-ratanya. Cuma dimodifikasi aja biar lebih kelihatan sempurna, biar kelihatan original dia. Oh, gitu ya. Kalau buat saya begitu. Banyak yang mirip-mirip. Dulu sih kayak kita Karisma, ada yang Karisi.
gitu gua. Karisi Bahari gitu ya. Iya, dan Karisna gitu kan. Ada karisma, tapi kalau kita kan pakai H, ada yang nggak pakai H. Oh. Ada Ada. yang karisma, kita Bahari, Mandiri. Oh. Ya pokoknya dibikin ini mirip-mirip aja. Ngaruh nggak sama brandmu kalau ada muncul yang begitu? Ya pasti orang itu kan awalnya mungkin nggak tahu ya, sekilas ya naik motor sekilas antara karisma dengan karisi mungkin sekilas sama karena bentuknya sama, catnya warnanya Bentuk sama, tulisannya sama. Tapi setelah dia masuk pasti tahu perbedaan. Dari Dari tampilan di dalamnya, dari slogan-slogannya, dari rasa. dari istilahnya nanti interiornya di situ. Kalau udah pernah masuk karisma, tiba-tiba brand lain yang cuma mirip-mirip gitu kan. Oh, Sekarang banyak. Tapi menurut aku sih sering ditanya gitu kan. Terus kamu sikapnya gimana? Ya nggak apa-apa, berarti punya saya bagus. Orang niru ya, pasti otomatis kan bagus buat kita. Ya kan buat yang niru katanya, nih maunya nih bajunya Mas itu bagus nih. Nanti kalau saya ke mall saya beli. Ya karena merasa ini bagus nih gitu kan. Ini sepatu ini bagus ya gitu kan. Pasti akan meniru. Tapi nggak mengancam keberadaan brand kamu. Aku nggak punya ketakutan itu sih. Oh ya. Ada aja sih usaha, ada aja nanti. Ada Ada aja jalannya. Contoh nih, aku dulu di Jabodetabek tidak dibatasi untuk jarak. Oke. Sekarang kita punya beberapa grup yang emang saya harus ada jarak. Contoh nih, aku punya lokasi di sini, gitu kan. Saya harus share ke grup tertentu karena kita ada MOU. Aman nggak jaraknya dengan kelompok kamu istilahnya gitu, dengan kelompok dia. Dicek dulu kan dia, oh aman. Nah, kalau ini nggak aman karena nih jarak 100 meter ada grup saya nih gini. Ya saya gagalin. Gitu kan. Gitu. Tapi dari kita banyak orang yang begini, akhirnya saya melebarkan sayap keluar Jabodetabek. Dulu saya nyaman di Jabodetabek. Tapi sekarang ada beberapa teman-teman yang gabung dengan kita harus ada jarak nih terlalu menjauh gitu. Ya oke gitu. Tapi akhirnya cari lokasi lain aja. Saya bisa keluar Jabodetabek. Mungkin cara Tuhan untuk melebarkan sayap saya harus diginiin gitu kan. Sisi positifnya malah saya ngomong sama orang-orang saja yang dulu sempat nge-chat saya ngomong saya terima kasih loh. Gara-gara kamu begini-begini saya jadi berkembang keluar Jabodetabek. Oh, luar biasa. Nah, Mas, tadi ada yang bilang jaraknya terlalu dekat. Emang jarak ideal antara satu warteg ke warteg lain itu berapa meter? Kalau antara brand kita, antara brand saya sendiri nih, contoh Mamoka dengan Karisma, itu minimal 500 meter minimal. Oke. Kalau di atasnya nggak apa-apa. Tapi kalau brand lain, itu ada yang 350, tergantung situasi keramaian. Contoh di dekat mall, itu jarak bisa 100 meter nggak apa-apa. Karena pelanggannya keramaiannya di situ. Nah, ya kayak pasar, ada kampus, itu jaraknya makin dekat nggak apa-apa. Tapi ada ketentuannya ada yang jaraknya cuma 100 ada. Tapi kalau jalan biasa nih, jalan perkampungan paling nggak 350 meter. 350 meter. Tergantung kesepakatan tadi ngobrolnya gitu kan. Nah, Mas, di satu cabangmu itu ada target nggak sih? Misalkan kalau sekarang nih kayak misalkan Cafe A. Cafe A ini namanya lagi booming banget, sehari saya mau 100 juta. Ada nggak di wartegmu target seperti itu? Kalau aku nggak pernah kayak. Nggak ada target. Nggak ada. Jalani aja. Oke. Turun naik ya itu normal. Pengelolanya stres, Mas. Anak-anaknya juga stres. Oh benar. Iya, saya harus jadi mereka. Hati kita harus jadi. Kalau jadi mereka begini nggak enak ya. Iya sama kan orang kerja kalau terlalu diawasi stres juga. Kita ketemu bos bukannya senyum, malah ketakutan. Kita baru WA aja, aku nanti mau ke sana, itu udah gemeter. Depresi ya. Oke, bener. Oke. Jadi kalau aku ya. Jadi selama ini 1000-an itu tidak ada target ya? Saya nggak pernah target. Nah kalau boleh tahu omset paling fantastis dari ribuan cabangmu itu cabang mana, berapa nilainya dalam sebulan? Kan pasti ada nih yang best of the bestnya gitu. Ya rata-rata kalau untuk saat ini kita luar Jabodetabek karena yang masih jarang. Karena yang masih jarang persaingan. Malah omsetnya gede ya di luar. Gede. Di mana itu, Mas? Ya contohnya waktu awal-awal kita ada di Lampung. Awal-awal. Pokoknya intinya awal-awal kan gini. Kita baru maunya di Lampung, kita baru buka rame, otomatis mulai nih. Wah, ternyata di sana bagus. Nanti kan dilirik orang juga kan. Kan mulai menjamur gitu. Kalau awal-awal rata-rata bagus di sana. Nah, omset terbesar dalam satu cabang itu berapa, Mas? Sebetulnya warteg sih sehari enggak terlalu besar sih ya. Ya contoh kalau sudah levelnya 3
3 juta ke atas udah bagus kalau buat saya. Sehari ya. Sehari omset kotornya ya, omset Omset kotornya. kotor 3 juta. Kalau kita di luar kota yang masih jarang, kadang-kadang ada yang omset 7 juta, 8 juta gitu kan. Kalau di Jabodetabek sekarang 3 juta aja udah bagus. Gitu ya. Di Udah bagus. Jabodetabek ya. Iya, kalau dulu ya mungkin. Oke. Ya contoh dulu warteg Warmo kayak apa sih terkenalnya? Ya. Kebetulan dia masih saudara istri saya juga, jadi saya tahu banget. Tapi gitu sampai kan. sekarang masih rame loh. Saya lewat, saya pengen jajan masih ngantri. Tapi untuk kayak dulu nggak bisa, Mas, karena pendirinya sudah nggak ada. Nah, yang dulu ya. Nah, yang dulu. Terus anaknya sendiri, kan kebetulan anaknya beliau sendiri sekolahnya bareng SD-nya sama saya. Di sini nggak mampu ngelola. Sekarang disewain doang sama saudara. Oh, itu disewain itu. Iya, sama saudara. Pantesan udah Sampai beda. anaknya sendiri nggak mampu. Kadang-kadang kan kayak gitu, orang tuanya mampu, dia nggak mampu. Dia nggak kayak dulu seperti dulu. Karena emang rasanya udah berbeda. Iya, pendirinya. Kalau dulu mah parkir di pinggir jalannya kayak apa? Ngantri. Ngantri. Jauh saya kalau parkir. Iya kan itu waktu pendirinya masih ini mah ya itu aja lah, goreng ayam aja udah kayak apa, sebakul basahnya kan kita lihat sendiri kan, bukan katanya lagi. Nah, Mas, kayak gitu tuh kan gini nih. Mas ada usaha terus rame. Nah, itu kan akhirnya banyak dibaca orang dengan nama-nama yang mirip-mirip. Sebetulnya ada hak paten nggak sih? Ada. Oh, akhirnya kamu hak paten. Udah lama. Ada. Nah, dengan mempunyai hak paten kan berarti kamu berhak mensomasi mereka-mereka yang memakai nama atau meniru. Itu yang saya herankan seperti itu. Yang saya herankan seperti itu. Contoh kita ada punya temen nih. Itu bisa brandnya sama persis, pemiliknya 2. Sebenarnya yang curang siapa gitu? Oh gitu. Kamu nggak komplain? Ya berarti orang dalamnya. Kalau saya sih nggak bisa diiniin. Bedanya dulu gini, dulu kan apa? Saya menghakpatenkan Karisma Bahari nggak bisa. Kenapa? Dengan alasan dari Haki sendiri itu ada salah satu hotel itu punya rumah makan namanya Carisma. Oke. Pakai C. Itu pun nggak bisa karena jualannya sama katanya kan. Makanya aku menghakpatenkan adalah WKB. Apa? WKB. Apa itu WKB? Warteg Karisma Bahari sebenarnya. akhirnya paten. Paten. Oh, sampai sekarang. Berarti hak-haknya dilindungi dong. Nah, iya. Nah, terus gimana tuh kalau ada yang menjiplak plak-plakan atau ini? Makanya sekarang aku heran. Dulu kan gini ya. Ini cerita ya. Cerita merek orang lain. Dulu saat aku mendaftarkan, contoh dulu pernah lihat lah Aquaria. Pernah dengar? Iya. Pernah lihat? Nah, itu kan sudah dilarang. Sekarang dilarang ya? Dilarang karena mirip depannya walaupun ada rianya. Terus Aguaria juga ada. Itu sudah dilarang. Nggak boleh. Walaupun ada rianya, ada apanya. Itu yang cerita orang Haki, bukan saya. Nah, terus kenapa itu Bahari bisa? Makanya itu bingung. Nggak pernah dipertanyakan ke sana. Enggak. Mungkin gini, mungkin ya kemungkinannya adalah mungkin hotel itu masih ada, tapi rumah makan yang Carisma itu sudah nggak ada dan tidak diperpanjang. Oke. Ya, jadi seperti itu. Tapi kenakalan orang-orang oknum di dalamnya kan pasti ada. Oh, lagi-lagi ya oknum ya guys. Karena aku lihat sendiri ya temen aku yang punya brand Jaya Bahari, kebetulan teman dekat. Jaya Bahari. Betul, itu teman dekat di kampung. Kok tiba-tiba belum lama ini ada sama persis, saya herannya. Nggak ada dikurang satu huruf pun. Kayak maunya saya Karisma pakai KHA gitu kan, ada yang nggak pakai A. Mungkin masih bisa. Tapi itu benar-benar 100% pemiliknya beda. Aku kok bisa ya begini? Itu kan urusan teman saya juga. Tapi padahal dulu ceritanya Aquaria nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kenapa ini persis dan jualannya sama lagi? Bisa pula. Bisa. Kan bingung. Berarti apa? Oknum ya? Iya, oknumnya. Oke. Nah, Mas, kalau misalkan nih saya tertarik untuk membuka warteg, berapa modal yang harus saya siapkan untuk bisa mendapatkan brand Bahari itu? Ya kalau untuk Jabodetabek estimasi, kalau belum punya kios estimasi 200 juta. 200 estimasinya juta, ya. Estimasinya. Itu yang harus disiapkan. Betul. Ya. Selebihnya tinggal terima aja perjalanan. Perjalanannya seperti itu. Mas, kan sekarang banyak sekali nih makanan-makanan yang tren, ya, makanan-makanan yang viral dengan gaya-gaya udah mulai pengaruh Korea lah, apalah gitu. Dan anak-anak Gen Z itu prinsipnya apa ya? Larinya ke sana, trennya gitu. Ada nggak sih dampaknya ke warteg?
Kalau dampak sekarang itu menurut aku tuh untungnya gini ya, kuliner itu sebenarnya dampak sekarang banyak kan ya mungkin denger ya bahwa para pengusaha itu lagi pada omset pada turun kan. Terutama gara-gara online gitu kan. Untungnya kuliner itu kalau kita beli online lebih mahal. Iya. Iya kan? Karena ada potongan 20%-nya. Plus ada biaya pesannya, biaya antarnya. Oke. Tapi kalau yang lain ya, mamanya sepatu, celana dan lain-lain elektronik kan lebih murah online. Yang kita pernah beli ya nyatanya belum. Untungnya kuliner itu lebih mahal. Ya contohnya nasi telur itu 8.000 tapi online 12.000. Nah itu. Jadi nggak begitu terlalu pengaruh. Tapi produk-produk yang sebelumnya saya sebutkan itu rata-rata kita di pasar ya, kita pasar-pasar tradisional yang jual-jualan pakaian kaki lima di Tanah Abang. Coba lihat di pasar-pasar sekarang. Tetap aja. Karena kan sepi. Karena online itu lebih murah. Masyarakat sendiri kan mungkin dimanjakan dengan adanya online itu tadi. Benar. Min plusnya dengan promo-promo. Nah, dengan harga-harga yang free ongkir pula. Ya kan kita kemarin beli ya lampu gitu, tempatnya lampu lah kayak di taman gitu. Kita beli di Kenari 250. Padahal kita beli di Kenari. Emang iya? Di online lebih murah kan? Cepet. Iya. Emang iya, kita belum ke Kenarinya, ngubek-ngubeknya, parkirnya. Itu 250 gitu kan. Belum makannya di situ banyak sekali kan bisa. Sedangkan online kita cuma di rumah cuma 100.000. Gila saya bilang. Emang iya. Ya makanya kan toko-toko itu pada tutup. Pada sepi. Kita lihat di pasar-pasar pada sepi. Itu tadi untungnya kuliner itu kalau beli itu lebih mahal. Jadi nggak ngaruh. Nggak begitu pengaruh. Malah membantu lebih rame juga ya karena memudahkan orang. Cuma mungkin orang yang berduit dan malas ya pengen makan martek ya online. Dia belinya online. Ya, oke, luar biasa. Nah, Mas, kan warteg dari dulu sampai sekarang konsepnya ya begitu aja. Menunya ya itu aja gitu. Ada nggak sih ingin merubah konsep warteg yang lebih modern, yang menunya lebih variatif sesuai dengan tren sekarang gitu? Ada nggak keinginan seperti itu? Karena masyarakat mindset warteg adalah murah, Mas. Oke. Aku pernah lihat warteg itu udah kayak resto, bener-bener resto. Tulisannya warteg. Ada ya? Ada dulu. Oh, di PIK juga ada. Ada, kita juga ada di sana. Jadi kalau tampilannya terlalu mewah, orang bukan yang nggak mampu, punya uang pasti mampu. Tapi kan mindset orang konsumen punya duit 15.000 nggak berani, Mas. Karena konsepnya sudah kemewahan. Udah kayak kafe, terlalu kemewahan, ya kan? Orang menengah ke atas, warteg. Oke. Gitu kan? Oh, jadi dipertahankan. Dipertahankan karena udah image masyarakat warteg itu murah. Kalau terlalu ini, ya maaf aja, orang yang punya duit 15.000 Gojek ya kan, kulik-kulik nggak berani. Takut nggak masuk kebagusan. Nah, kebagusan orang yang menengah ke atas yang pakai mobil, warteg gitu kan. Kita ada di rest area, tulisannya bukan warteg. Rumah makan Karisma Bahari. Oh, ada. Ada, kita di rest area. Segmennya beda. Beda. Oh, harganya beda. Ya? Beda. Itu tulisannya rumah makan Karisma Bahari. Di situ ada satenya, sate kambingnya juga ada. Jadi udah bukan sate kulit ya. Bukan. Sate kambing ya. Ada, harganya ada. Ada ya. Jadi rumah makan tulisannya bukan warteg Karisma, berarti rumah makan Karisma Bahari. Jadi disesuaikan dengan konsepnya juga, areanya juga seperti pasti jangan ditulisin wartegnya kayak gitu. Oke, nah untuk inovasi berikutnya Mas, selain warteg ada mungkin? Kalau warteg, emang saya basicnya kan warteg. Oke. Cuma saya lagi buka wisata di kampung, alhamdulillah sudah berjalan. Wisata apa? Ya, wisata bahari, warteg juga dong. Bukan. Oh, bukan. Gak ada, tetap Karisma Baharinya nempel. Oh, nempel, tapi pendopo Karisma Bahari di sana. Karena dulu aku punya sawah tapi nganggur. Daripada nganggur, dulu kan saya petani. Jadi aku bikin kecil pendopo yang bagus di tengah sawah. Pikiran aku dulu kalau kita tengah sawah ada hujan, kita harus lari ke kampung lama. Jadi saya bikin di situ tengah-tengah sawah, saya bikin pendopo itu, ternyata rame. Sekarang untuk apa? Untuk neduh petani aja tadinya awalnya nggak sengaja. Tapi lama-lama kok tiap pagi, tiap sore nongkrong banyak. Sekarang udah saya kembangkan sekarang. Jadi dia udah jadi wisata di sana. Oh, tempat wisata. Luar biasa ya.
Padahal tadinya cuma sawah ya. Sekarang jadi tempat wisata. Dan gratis lagi. Oh, gratis. Nah, itu apa aja di sana, nongkrong aja atau mungkin ada pemancingannya atau ada wartegnya di tengah? Nongkrong taman-taman, orang kan senang. Dan selama ini kan kita lihat pasar-pasar orang itu kan harus beda. Kalau kita pengen usaha, kalau aku ya, trik aku ya adalah harus beda. Contohnya warteg. Kalau saya mau buka warteg di sini, saya harus lihat warteg yang paling bagus yang mau yang nanti akan jadi saingan saya mana. Saya harus menang. Minimal secara fisiknya saya harus menang. Jadi, gitu. Iya, jadi kan orang lihat, oh ini warteg beda gitu kan. Tapi begitu sama aja, lewat aja. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang beda, contoh sekarang yang lagi menjamur warung Madura. Warung Madura Punya ciri khas nggak? ada. Ada Ya, kelap-kelipnya. kelip, bensinnya ada. Terus tumpukannya banyak. Nah, juga. tumpukannya. Terus pasti ada etalase berasnya di depan. Iya. Itu ciri khas, itu bagus itu. Oh. Orang lewat aja, Wih, Madura nih. Warmat gitu kan. Oh. Warung Madura gitu kan. Warmat. Oh, Warmat ya. Iya, Oke. ya itu bagus itu bagus, makanya dia berkembang. Makanya warteg kalau pengen beda ya harus ada sesuatu yang beda, jangan sama, orang akan melihatnya sama. Apa yang membedakan Mbak Hari dengan yang lain? Dulu minimal tulisannya itu gede, Oke. nggak perlu bagus, yang penting jelas. Kayak ini tulisannya apa? Jelas. Oke. Nggak terlalu diukir-ukir, orang mau baca aja Bingung. berhenti. Udah berhenti, deketin lagi nih bacanya apa. Jadi biar sekilas itu kelihatan bacanya apa, karisma. Pakai huruf balok gitu. Nah, ya. itu aja. Oke. Terus lampunya terang, udah pasti karisma. Gitu aja. Kalau aku mah Awalnya. Nah, simpel-simpel kalau aja. sekarang banyak yang niru, gimana caranya? Kalau sekarang ada tulisannya bawahnya, ada nama saya. Oh gitu. WKB Pasang. Oh, itu trademark ya? Ya itu oke. ada aja lah pokoknya. Oh, ada. Nah, sekarang ini kamu merasa seberapa sukses sih, Mas? Aku tuh tidak pernah merasa sukses sih. Kalau Oke. aku hidupnya tidak mau merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih sukses, enggak. Hidup itu enak biasa aja. Kalau Iya. orang lain menganggap saya sukses, itu orang lain yang menganggap. Tapi saya tidak pernah. Jadi nanti saya sombong nanti tumbuhnya. Oke. Nah, Mas, dengar-dengar dapat bocoran semalam dari Govin. Katanya kamu produser rekaman juga. Itu side job atau bagaimana, atau hobi? Awalnya hobi. Oke. Awalnya hobi. Karena kebetulan makanya tadi kan ada bintang tamu Mila Rosa. Saya kenal lagunya, makanya saya tadi ngobrol sebentar gitu kan. Oke. Saya pernah beli kasetnya dulu kan. Oke. Kebetulan saya hobi. Terus dulu saya hajatan, saya bawa artis ibu kota lah bahasanya gitu kan. Dan saya Oke. mulai lah kenal penyanyi. Oh. Pas lama-lama dengar, Mas Bir bisa nyanyi tuh? Enggak. Saya bilang gitu. Saya dulu beli lagu, tapi saya nggak nyanyiin, teman saya nyanyiin. Karena saya Oke. belum punya keberanian. Tapi setelah saya deket, akhirnya dipaksa-paksa akhirnya keterusan ini kecanduan. Memproduksi juga Betul, lagu. betul. Sudah berapa album? Kurang lebih ada 160-an. 160. Yang sudah tayang. Oh. Jadi selain pengusaha, Mas Yudi ini artis. Enggak sih. Yang mengatakan itu silahkan. Kalau aku sih tetap aja begini-begini aja lah. Dapat uang juga dari situ? Keluarin uang lah. Keluarin uang. Keluarin uang. Hobi soalnya ya. Soalnya hobi kan mahal gitu kan. Nah, Mas, boleh tahu ini kalau bersedia jawab, terima kasih. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dari sekian ribu warungmu di seluruh Indonesia, kalau dihitung-hitung, berapa sih penghasilan kamu dalam sebulan? Itu kan warungnya investor, bukan saya. Oke. Saya kulinya aja. Saya bisa bikinin warung Mas. Habis itu selesai kan saya cuma kulinya aja. Oh, dilepas ya? Ini dilepas. Jadi udah. sebetulnya kamu nggak punya income dari itu Dari yang ya? itu enggak, kecuali Dari cabang-cabang yang saya. pertamanya aja ya? Iya, dari Kalau cabangmu sendiri yang punya lu pribadi berapa banyak? enggak banyak lah, enggak banyak. Ininya Enggak cukup lah. Gitu. Cukup lah, ini cukup aja. Cukup aja. Cukup aja. Itu cukup kan masing-masing orang punya batasan ya. Kalau saya punya 2 udah cukup, kalau kamu 20 belum cukup gitu loh. Jadi sebetulnya berapa aset kamu di warteg Di ini? warteg enggak banyak. Intinya enggak banyak lah intinya. Intinya nggak banyak. Enggak banyak. Oke, jadi intinya nggak mau jawab guys. Ya, kamu menikah tahun berapa sih, Mas? Saya lupa ya, tahun 95, betul 95. Lupa. 95, anak saya 97 bro. Oke, jadi sudah berapa anak sekarang?
Saya 3 anak, 2 cucu, 1 Dua- mantu. Oh, sudah Udah punya punya cucu. cucu. Udah kakek-kakek ternyata. Usia berapa sih sekarang? Sekarang 52. 52. Harapan ke depan dari usahamu ini apa? Ya makin berkembang lah, intinya makin berkembang biar aku juga bisa membantu masyarakat lebih banyak juga gitu kan, karena kan ya alhamdulillah hidup itu yang penting manfaat sih kalau buat aku sih. Cita-cita aku cuma manfaat aja sih jadi orang. Sekarang ya contohnya saya punya klinik di daerah yang setiap hari Sabtu tuh gratis, punya pam-pam gratis di daerah pinggir jalan untuk masyarakat. Saya pengen itu aja sih. Oh, Saya istilahnya nggak pengen punya banyak duit, yang penting cukup aja sih. yang penting cukup. Jadi pengen beli pesawat juga cukup ya, Cukup Mas? gitu. Pengen bangun gedung juga cukup ya, Ya, Mas? pesawat telepon ya tapi ya. Luar biasa loh. Oke, ngomong-ngomong tadi hobi nyanyi, pengen denger dong suaranya. Katanya udah pernah duet sama Elvi Sukaisi, sama Rhoma Irama. Luar biasa ya. Semalam aku habis tag vokal jadi suara aku serak sih. Sayang gitu kan. Nah, enggak sengaja biar buka channel YouTube aku gitu kan. Jadi kalau mau denger, mau lihat silakan buka channelnya. Harisma Bahari Official. Harisma Bahari Official. Luar biasa. Mas, senang sekali ngobrol sama kamu dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ternyata hidup itu tidak melulu atas uang ya, tidak melulu oleh uang, tapi lebih bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain gitu ya Mas ya. Tadi ada warteg, ada apa lagi? Pam bersih. Iya, ada. Terus ada apa lagi? Klinik juga. Klinik Tapi kalau gratis hari Sabtu doang. Oh, hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu kan lagi rame-ramenya kok malah digratisin? Enggak, emang kita nggak punya klinik, cuma maksudnya kita kerjasama dengan dokter, terus dokter itu bisanya hari Sabtu. Oh. Dia punya praktek sendiri gitu. Enak ya. Jadi segala sesuatu dibikin asik aja Asik gitu aja. ya. Oke, Mas. Kalau ditanya senikmat apa sih saat ini kamu? Senyaman apa sih saat ini kamu dengan usahamu itu? Intinya ya itu tadi ya, kalau saya nyaman lihat apa yang saya punya bermanfaat buat orang. Contoh di kampung ya, satu kita PDAM itu estimasi modal 10 juta, 12 juta. Oke. Sampai turun sampai semua izin-izinnya gitu kan. Oke. Begitu kita lewat, ada orang buka keran ngambil air, itu sebuah kebahagiaan buat saya. Even itu tidak menghasilkan apapun Nggak. secara materi dari kamu. Enggak ada sama sekali kan, malah kita tiap bulan juga store ini juga kan, Oh, tiap oke. bulannya gitu kan. Oh. Tapi itulah kebahagiaan, bukan sebuah kesenangan. Itu tidak bisa terbeli dengan uang ya, tidak bisa terukur Tidak. dengan uang ya. Kalau senang iya diukur dengan uang, tapi kalau bahagia tidak. Oh, luar biasa. Oke, Mas. Saya pengen main-main sedikit. Tadi ngomongnya udah serius tentang bisnis dan sebagainya. Nah, sekarang saya punya permainan. Ini ada sambung kata. Ya. Ya. Gampang. Kalau saya sebut satu kata yang ada di otak kamu, kata apa langsung keluarin aja. Ya. Siap ya. Saya bilang nasi, Warteg, hutan, bank, emas, istri. gang. Apa? Gang. Gang. Oh, gang warteg lah. Laut. Laut, Ancol kata. Perang. Perang dunia Pahlawan. nasional. Oke, cerdas. Kalau nasi identik dengan warteg, bener ya? Atau warteg identik dengan nasi? Ya kalau warteg ya bayangannya nasi aja ya. Ada nggak sih yang makan di warteg nggak pakai nasi Mas? Gitu ada nggak sih? Ada ya? Ada Ada. perempuan Gitu. biasanya. Nggak? Perempuannya lagi diet, Oh, terus makannya apa? Tahu, tempe. sayuran. Ya. Kalau hutang tadi bilangnya bank, ya bener ya. Kalau hutang ke bank ya Mas, bukan ke tetangga. Enggak, kalau tetangga kan nanti bocor. Emas tadi istri. Apa hubungannya emas dan istri? Rata-rata perempuan itu suka emas gitu. Oh, jadi paling suka beliin emas untuk istri. Bahagianya kamu, Mbak. Kalau gang tadi warteg kebanyakan di gang-gang ya. Ya. Oke, deket-deket gang minimal ya. Kalau laut tadi Ancol. Suka ke Ancol, Mas? Ya kalau sini kan kalau aku pengen lihat laut ke Ancol. Saat ini tinggal di mana? Di Cilandak itu. Di Cilandak. Cilandak. Itu memang stay di sana atau suka bolak-balik ke Tegal? Bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Oke, anak di sini.
Di sini semua. Oh, di sini semua. Kalau Laut Ancol, kalau perang tadi bilang dunia. Oh, oke. Perang identik dengan dunia ya. Dunia perang. Pahlawan tadi apa? Nasional. Nasional. Ya, oke. Mas, sebelum kita akhiri perbincangan ini, boleh nggak kalau saya bertanya, dirimu ini sebetulnya seorang pengusaha atau seorang relawan karena suka membangun bisnis tapi untuk kebahagiaan orang lain, atau memang kamu seorang enaknya disebutnya ya Mas, kamu ini Pelayan. pelayan. Kenapa? Ya aku senangnya melayani. Melayani siapa? Siapapun yang bisa dibantu dan saya bisa membantu. Amin, luar biasa. Oke, Mas. Sebelum kita berpisah, saya ingin kamu memberikan pesan yang tentu bermanfaat untuk pemirsa Fix Mantap hari ini. Boleh ya Mas ya? Pesan-pesan khusus apa deh, terserah yang bisa disampaikan. Silakan. Ya, buat Kenapa? Oh, kameranya yang ini. Yang ini Mas. Oke, siap. ya buat teman-teman semua ya, istilahnya masyarakat seluruh Indonesia, kalau pengen jadi pelopor, kenali diri kamu. Tapi kalau mau jadi pengekor, ikutin yang sudah ada. Weh. Lo pilihan Anda ya, mau jadi pelopor atau mau jadi pengekor. Oke, Mas, thank you banget atas waktunya. Terima kasih sekali loh sudah menyempatkan ke sini, dan ternyata banyak ilmu sekali yang kita serap, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk pemirsa Fix Mantap dan semua yang ada di sini ya Mas ya. Thank you sekali lagi. Kita berharap ada kesempatan untuk bisa berbincang lagi dengan dirimu di sini ya, dan tetap bersedia untuk kalau suatu saat kita undang lagi ya. Siap. Insya Allah. Oke, mungkin ada voucher khusus Mas buat yang di sini untuk makan warteg gratis. Kalau tadi bilang, saya bawain malahan. Berarti yang disalahkan Govind. Tapi nggak mau. Kalau kesini bilang bawa menu, dulu saya ke Indosiar suruh bawa begitu. Oh gitu ya. Dewan jurinya itu kan. Oh, harusnya tadi makan. Tadi nggak ngomong Mas Govind. Makan siangnya dari warteg Bahari. Tapi nggak apa-apa Mas, luar biasa hari ini. Saya terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini. Dan Sobat Mantap, itu dia obrolan asik dan seru dari pemilik bisnis Warteg Bahari, Mas Sayudi, Warteg Harisma Bahari ya, oleh Mas Sayudi. Dan akhirnya kita akan berjumpa lagi di narasumber yang tentu saja menginspirasi, dan kita berharap akan kembali di momen berikutnya. Saya Mas Rere dan Pak Sayudi. Gak kuku. Au.